Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di trading ekosistem kita ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar soal liquidity trap, karena banyak yang sering ketipu nih di liquidity trap ini. Buat kali ini saya nggak pakai indikator apapun ya, jadi bener-bener pakai chart yang telanjang. Walaupun memang semua trader profesional pasti pakai indikator atau kita sebutnya trading companion ya, masing-masing pasti punya trading companion sendiri. Bahkan seorang ahli, bukan ahli lah, scalper terbaik di dunia pun yang namanya Fabio itu juga punya trading companion sendiri. Sistemnya dia namanya deep chart. Nah, jadi memang indikator itu dipakai untuk memudahkan dalam mengambil keputusan. Tapi khusus untuk saat ini saya tidak pakai indikator apapun karena kita dari scratch ya. Nah, kalau kamu pengen tahu soal indikator, saya pernah bahas di threads, utasnya cukup panjang, nanti kamu cari aja ya Besti. Jadi kamu bisa pelajari soal indikator di situ, karena saya bilang nggak ada yang terbaik lah, nggak ada yang sempurna, karena semua tergantung dari karakter, gaya trading kita, apa kita itu swing atau mainnya scalping atau apa. Nah, itu beda-beda, jadi saya nggak berani bilang ada yang terbaik ya. Tapi khusus kali ini kita akan bahas mengenai yang namanya liquidity sweep, karena kita tahu bahwa trading yang berbasis volatilitas kayak XAU ini, penggerak utama dari semua chart di sini adalah adanya price action ya, atau pergerakan harga. Berarti kita bicara soal apa? Likuiditas. Di mana ada likuiditas, di situ harga bergerak. Orang mau beli butuh likuiditas. Orang mau jual pun butuh likuiditas. Jadi penggerak utamanya sebenarnya ada volume gitu. Kalau nggak ada volume ya harga diem aja bergeraknya, tetap aja di situ. Tapi begitu ada volume ya dia baru bergerak. Makanya pengetahuan soal likuiditas ini akan jadi sesuatu yang sangat penting gitu. Contohnya kayak apa nih? Contohnya kayak gini nih, liquidity sweep nih ya. Ini di sweep nih liquidity-nya. Nah, banyak dari trader-trader apalagi yang masih pemula, belum ngerti banyak soal trading di volatilitas tinggi itu, begitu kena liquidity trap seperti ini kacau udah gitu. Contoh, misalnya dia udah tahu yang namanya support ya. Dia udah bikin nih support di sini nih. Tahu-tahu nih pada saat ini harga melorot jauh ke bawah. Cut. Nah, pada saat itu otomatis secara refleks dia pikir harga akan turun terus. Nah, jadi dia pasang sell. Nggak taunya begitu itu cuma diambil liquidity, terus kemudian dia naik lagi. Ya, otomatis dia harus cut loss karena kaget gitu. Nah, itu terjadi lagi di sini misalnya. Ini sudah terbentuk support. Nah, tetapi harga tiba-tiba melorot jauh. Otomatis secara refleks lagi dia langsung set sell lagi. Nggak taunya harga malah naik. Di atas ini dia kepaksanya cut loss lagi. Nah, kalau cut loss terus-terusan dilakukan, lama-lama kan duitnya habis gitu. Makanya mengetahui mengenai liquidity ini sangat penting teman-teman ya. Nah, misalnya dia udah sampai sini, terus kemudian dia ada liquidity. Biasanya probabilitasnya sekitar 70% pada saat dia di sweep. Ini kan udah pernah di sweep nih. Itu harga malah cenderung berbalik arah. Jadi kita reversal. Begitu dia ke bawah justru kita buy. Itu buat para agresif trader ya.
Hati-hati nih, jangan sampai salah. Buat aggressive trader biasanya mereka suka sekali ngejar yang namanya liquidity sweep. Begitu terjadi sweep, dia pasang arah sebaliknya. Ke bawah dia pasang buy, ke atas dia pasang sell, ya. Nah, itu kalau kita nggak seperti itu, ya boleh mau main agresif juga nggak apa-apa, tapi untuk apa? Karena resikonya juga besar, apalagi kalau buat yang masih pemula ya, pasti nanti cukup deg-degan gitu. Nah, kalau kita biasanya butuh yang namanya itu konfirmasi. Jadi begitu memang dia udah ada konfirmasi, baru kita masuk. Ya, jadi memang secara margin kita memang lebih rendah, khusus untuk pemula, tapi nggak apa-apa, itu lebih aman teman-teman daripada ngejar. Kalau bisa dibilang sebenarnya kayak gini tuh ngejar nangkep pisau jatuh ya. Pada saat dia terjadi penurunan begini, dia langsung entry untuk sebaliknya, itu nangkep pisau jatuh. Kalau nggak hati-hati tangannya berdarah teman-teman. Makanya harus betul-betul jeli ya soal ini, jangan sampai kena tipu gitu. Nah, ini pernah terjadi kemarin seperti ini juga ya, begitu di sweep dia naik sebentar malah dibanting. Nah, kenapa sih bisa terjadi namanya sampai terjadi liquidity begini? Kita mesti tahu bahwa liquidity sweep itu terjadi kalau para institusi nih ya yang duitnya gede pada masuk. Nah, mereka itu nggak peduli kamu punya cut loss di mana. Yang penting buat mereka ada liquidity di mana, ada penawaran di mana, itu yang dia hajar. Jadi dia sikat semua gitu, walaupun harga terus turun jauh. Tapi begitu sudah harga turun jauh, loh ini murah. Nah, baru buyer step in, buyer mulai masuk nih, nahan gitu. Oh, harga udah murah, ya udah gue beli deh gitu. Nah, disitulah ada perlawanan harga. Jadi ini pertempuran antara si buyer dan si seller nih. Nah, biasanya kalau terjadi ekstrim, kalau sampai terjadi ada yang ekstrim nih seperti ini, liquidity diambil, itu biasa memang ada campur tangan dari institusi ya yang masuk nih. Jadi naik dulu, diambil liquidity-nya, terus kemudian baru dia baru turun lagi gitu. Jadi ini adalah pertempuran antara buyer dan seller. Kita mesti ingat betul konsep itu gitu loh. Nah, asalnya yang namanya liquidity ini sering dipakai oleh para trader yang menganut paham atau mazhab AMD ya teman-teman. Apa sih AMD? AMD itu seperti ini, akumulasi, manipulasi, dan distribusi ya. Jadi mereka menganggap terjadi ada 3 ya, accumulation, manipulation, dan distribution. Bahkan ada yang sampai ke 4, accumulation, manipulation, ada imbalance, baru distribusi. Nah, ada yang menganut paham seperti ini. Jadi memang struktur harga itu ya memang semuanya terdiri dari hal-hal semacam itu nih. Saya kasih contoh. Misalnya dalam chart yang ini adalah struktur dari akumulasinya ya. Terus kemudian di sini adalah manipulasinya. Nah, baru di bawah itu terjadi distribusi gitu. Ya, jadi rata-rata bisa dibagi menjadi 3 gitu, 3 bagian ya. Ini juga sama ya. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang memang harus berlaku ya teman-teman. Ini adalah akumulasinya. Terus kemudian di sini dia ada manipulasinya. Baru habis itu dia distribusi. Nah, hal-hal semacam ini tuh kita harus paham betul supaya nggak gampang diombang-ambingkan sama market
gitu. Karena biasa untuk terjadi hal-hal yang masif biasanya dia terjadi seperti itu. Jadi ini adalah akumulasi ya. Kalau mau dilihat ini bisa dibikin falling wedge ya. Bentar. Ini bisa dibilang terjadinya pakai falling wedge tuh, falling wedge. Nah, terus kemudian ini ascending ya, ascending channel tuh, ascending channel. Nah, ini adalah periode akumulasi. Lalu di sini dia manipulasi. Nah, di sini nih yang seringkali tradernya kejebak nih teman-teman. Ya, padahal sebenarnya dia mau banting turun gitu. Karena ini udah masuk ke zona distribusi gitu. Nah, bagi yang pemula, begitu lihat harga ke atas, apalagi tembus channel seperti ini, dia otomatis langsung buy gitu. Buat para scalper ini mungkin cukup menarik ya, tapi kalau buat yang biasa nge-swing ini kayaknya kurang menarik nih. Tapi ya nggak apa-apa, masing-masing kan boleh beda gaya. Nah, dia masuk, lalu di sini dia jual, dia sudah profit, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah buat teman-teman yang masih pemula, karena nggak ngerti, dia keeping, dia tahan, pas turun nanti juga naik lagi, nggak taunya dia dibanting turun ke bawah gitu, karena ini masuknya periode seperti ini. Jadi struktur harga memang ada terjadi seperti itu. Nah, kayak misalnya ini posisi ini. Kalau kita pakai teori yang tadi, berarti ini adalah di periode akumulasi nih ya. Terus kemudian ini imbalance. Nah, ini imbalance-nya nih. Gitu. Nah, manipulasinya di mana? Di sini nih manipulasinya kelihatan sekali. Jadi manipulasi itu adalah pergerakan harga melawan dari struktur awal. Kalau struktur awalnya dia seperti ini, terus dia manipulasi ke atas, jadi seakan-akan melawan arah, tiba-tiba dia kelihatan mau naik, padahal dia malah mau turun. Nah, inilah imbalance ini kalau di smart money concept disebutnya FVG ya. Ada fair value gap di situ antara demand sama supply ya, ada fair value gap. Nah, jadi fair value gap itu adalah ketika mereka si buyer dan seller mau melakukan transaksi dengan harga yang seimbang, artinya masih harga yang masuk akal. Tapi begitu sudah salah satu sudah berusaha untuk menang sendiri, otomatis harga jadi imbalance, jadi nggak seimbang. Seller lebih kuat daripada si buyer gitu. Nah, jadi kalau dengan situasi seperti itu, kita jadi lebih gampang untuk menilai apakah ini arahnya mau naik atau turun. Kan banyak yang cuman taunya yaitu mau naik apa mau turun, udah gitu doang. Nggak tahu bahwa di balik itu semua ada sesuatu yang sebetulnya penting dan kita semua harus belajar gitu, harus tahu. Kenapa harga bisa turun? Kenapa harga bisa naik? Alasannya apa gitu? Nah, dari sebenarnya semuanya itu asalnya kan dari fundamental. Tapi semua akan tercermin juga di chart gitu teman-teman ya. Jadi ini mepet banget waktunya, mau 15 menit. Saya harus stop sampai di sini dulu. Nanti kalau kurang jelas kita bahas di threads ya, kita bisa ngobrol di situ. Nah, sementara begitu teman-teman, thank you banget ya yang udah pada nonton. Nanti kalau berkenan minta tolong di komen supaya banyak teman-teman yang lain juga bisa ikut nonton gitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sukses dan sehat selalu. Bye bye bestie. Yuk yes.